Oke, jadi di tahun 2025 ini bisa dibilang gue itu udah punya 4 tahun pengalaman dalam modif-modif dan ngoprek-ngoprek keyboard ya. Ini 4 tahun kalau dijadiin pengalaman kerja, gue udah mid level ya. Unemployment final boss anjir. Nah, selama 4 tahun terakhir gue modif keyboard-keyboard gue selalu ngelakuin hal yang sama, yaitu modif keyboardnya secara buta. Dalam artian, kalau misalnya gue ada keyboard nih, terus mau gue modif, itu switch apa yang gue pakai atau keycaps apa yang gue pakai, itu gue beli dulu biasanya, terus gue modif dulu, dan ya jadinya cakep atau enggak, enak atau enggaknya ya belakangan. Dan jujur aja, karena itu hasil modifan keyboard gue tuh nggak semuanya bagus gitu ya. Ya beberapa ada sih yang gue cukup bisa banggain, tapi ada juga yang kayak bukannya tambah bagus, malah nggak jelas gitu. Gua rasa kayaknya enak deh kalau misalnya sebelum gua modif keyboard gua itu ada contoh jadinya dulu gitu yang bisa gua lihat supaya gue bisa ada gambaran kayak secara visual tuh bakal kayak gimana atau ya secara akustik bakal kayak gimana jadinya. Nah, kebetulan ternyata brand lokal kita yang inisialnya P alias Pressplay ya, itu mencoba untuk bikin harapan gue itu jadi kenyataan. Jadi kalau misalnya kalian ke websitenya Pressplay dan di sini kalian bisa lihat ada tab yang namanya itu keyboard simulator ya. Ini kalau kalian buka, itu kalian bisa simulasiin modifan keyboard kalian kalau misalnya kalian pakai full produk Pressplay. Karena memang so far jujur aja rasanya brand lokal yang secara line up keyboard dan aksesoris-aksesorisnya yang paling lengkap itu ya cuma Pressplay aja gitu. Nah, jadi premisnya di keyboard simulator ini kalian bisa pilih keyboard Pressplay yang mau kalian beli, plus bisa disimulasiin juga kalau misalnya keyboardnya langsung mau kalian modif dengan keycaps dan switch mereka juga. Kayak misalnya nih, kalian mau beli keyboard mereka yang Rover 84 Lightyear, tapi kalian nggak terlalu suka sama keycaps bawaannya, jadi mau sekalian beli keycapsnya juga gitu kan. Itu bisa kalian lihat simulasi 3D keyboardnya kalau misalnya kalian pakai keycaps tambahannya Pressplay cuy. Ini tuh bisa berguna kalau misalnya kalian nggak yakin kombinasi warna keyboardnya sama keycapsnya. Kayak misalnya keyboardnya warna hitam, cocok nggak sih pakai keycaps warna hijau? Atau misalnya keyboardnya warna putih, apakah cocok atau enggak gitu pakai keycaps yang warna biru gitu misalnya. Nah, selain keycaps, seperti yang tadi udah gue bilang, bisa juga simulasiin suara switch mereka kalau dipasang di keyboardnya ya. Kayak misalnya si Rover 84 Lightyear tadi dipakein switch ivory linear mereka, suaranya bakal kayak gimana? Atau pakai salmon tactile mereka, suaranya kayak gimana? Ya, pokoknya gitu sih. Cuman emang sekali lagi gue ingetin ya, kalau masalah suara atau akustik keyboard itu, kalau misalnya ada contoh, itu kita nggak bisa percaya 100% gitu. Karena yang namanya akustik keyboard, itu faktor penentunya bukan keyboardnya aja, tapi bisa jadi beda meja, beda deskmat, beda mikrofon, beda akustik ruangan, itu suara keyboardnya bisa beda. Jadi bisa dibilang, suara yang dikasih sama keyboard simulatornya Pressplay ini, bisa kalian jadiin acuan dasar aja gitu. Dan ini juga cuma suara kalau misalnya kalian modifnya itu cuma ganti switch sama keycaps aja, belum sama modifikasi-modifikasi lain gitu. Kayak misalnya kalian mau pasang tape mode, atau mau coba lepas foamnya, dan ya modifikasi-modifikasi lain. Nah, buat kasih kalian gambaran seberapa akurat ya si keyboard simulatornya Pressplay ini, gue udah ada dikirimin, ada sepaket nih ya, ada keyboard, keycaps, sama switch dari Pressplay ya. Di sini ada yang Pressplay Rover 84 Lightyear, terus ada si keycapsnya juga sama switchnya mereka juga. Dan ini bakal gue coba buat gue modif gitu ya, supaya kita bisa lihat apakah hasil modifan gue sama hasil yang dari si keyboard simulatornya ini akurat atau cocok atau enggak gitu. Jadi langsung aja kita unboxing dulu. Oke, jadi ini ya yang bakal kita tes build buat si keyboard simulatornya ya. Ini ada keyboardnya, terus ada keycapsnya, sama ada switchnya juga. Kita mulai dulu unboxing dari keyboardnya ya. Ini bisa dilihat di sini Rover 84 Lightyear Edition ya, yang paling flagship, yang aluminium. Ya, jadi ini dia untuk keyboardnya ya, Rover 84 Lightyear Edition yang versi warna putih, very nice. Oh, terus di sini ada dongle wirelessnya ya. Ini ada dongle wirelessnya. Terus di sini ada aksesorisnya. Woi, ya ada kabel Type C, dia braided kabelnya. Terus dapat kayak semacam pin gitu ya.
kayak freebies aja gitu. Terus aksesoris satu lagi. Banyak juga ya dapetnya. Dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat Allen wrench ya, kunci L buat bongkar keyboardnya. Dan ini dapat ekstra keycaps yang banyak banget ya macamnya. Tumben-tumbennya nih dapat ekstra keycaps sebanyak ini ya. Ini ada yang buat modifier spasi, enter sama escape. Terus ada modifier buat bottom row nih ya kayaknya yang ini. Sama ada modifier juga buat F-row sama enter juga nih yang beda-beda warna. Lucu sih. Terus dapat stiker pack juga ya nih ya, freebies lagi, sama dapat user manual dan kartu garansi ya. Lengkap banget sih ini, gila paket pembeliannya, banyak banget isinya. Nah, sekarang keycapsnya nih ya. Ini kita buka dulu plastiknya, soal dia di wrapping gitu. Ini nama keycapsnya PPBT Brighten. Jadi gue tuh sebelumnya udah pernah punya ya yang PPBT yang maca kalau nggak salah. Ini berarti keycaps PPBT kedua gue. PPBT itu press play PBT ya kayaknya harusnya. Nah ini dia keycapsnya ya. Ini yang bagian alfas dan keys-keys utamanya. Dan ini untuk modifier dan ya aksen-aksen keysnya lain lah. Sama dapat keycaps puller tambahan ya. Kalau misalnya kalian cuma beli keycapsnya doang, nggak beli keyboard. Dan terakhir itu switchnya ya. Ini gua pakai yang press play Vaporwave kalau nggak salah namanya. Ini switch tactile gitu. Switch tactile kayak light tactile gitu ya. Dia medium to light. Ini sebenarnya lebih ke light sih. Gua ngerasanya ini light switch, light tactile switch gitu. Jadi dia tactile bumpnya nggak terlalu yang berat-berat banget. Jadi ini rasanya switch yang cocok buat kalian yang pengen nyobain switch tactile tapi takut kalau misalnya tactile bumpnya terlalu keras gitu ya. Kalau misalnya kalian udah terbiasa sama switch linear, switch yang light tactile kayak gini tuh cocok gitu buat ibaratnya kayak entry point ke switch tactile dari switch linear gitu. Oke, jadi ini dia ya, Press Play Rover 84 Lightyear. Sebenarnya dia ini bukan keyboard baru ya, rilisnya udah agak lama. Jadi di video ini tuh gue nggak bakalan review secara lengkap gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen nonton review lengkap dari si Press Play Rover 84 Lightyear ini, kalian bisa nonton videonya si Ocha atau si Luis Krengkitek aja. Intinya tuh ini keyboard 75% aluminium yang udah triple mode connection dan udah kompatibel sama QMK atau VIA dengan harga 1,2 juta aja cuy. Jadi secara dasar sebenarnya keyboard ini price to performance-nya udah oke banget sih. Switch-nya dia pakai Quark Mate linear, which is switch yang sama kayak yang di Essential 75 ya. Dan keycaps-nya pakai PBT double shot cherry profile. Jadi sebenarnya tanpa dimodif pun Rover 84 Lightyear ini udah cukup solid ya. Tapi karena di video ini gue mau tes akurasi si keyboard simulatornya Press Play, jadi kita coba modif dulu dengan ganti keycap sama switch-nya. Oke, jadi ini dia ya Press Play Rover 84 Lightyear yang versi udah dimodif pakai switch Vaporwave Tactile sama PPBT Brighten untuk keycaps-nya. Bisa dilihat di sini kalau kita bandingin sama 3D render yang ada di keyboard simulator itu, mau yang stok ataupun yang udah diganti keycaps cukup akurat sih perbandingannya. Mungkin yang di 3D render agak kelihatan lebih ke putih silver gitu ya keyboardnya karena dia pakai semacam artificial shadow gitu. Tapi sisanya oke-oke aja sih ya. Nah, sekarang kita coba bandingin suaranya.
Nah, gimana menurut kalian? Apakah suara hasil modifan gue ini sama yang ada di keyboard simulatornya Press Play itu akurat atau enggak? Balik lagi ke yang gue bilang tadi, suara keyboard itu faktor penentunya nggak cuma si keyboardnya aja. Jadi walaupun keyboard, keycaps, dan switch yang dipakai itu sama, belum tentu suaranya juga sama. Tapi terlepas akurat atau enggaknya suara yang hasil modifan gue sama yang di keyboard simulator tadi, sebenarnya ada hal yang cukup ngeganjel sih soal si Press Play Rover 84 Lightyear ini kalau menurut gua, yaitu case pink dari si Rover 84 Lightyear ini tuh cukup noticeable ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, memang dulu itu tuh keyboard aluminium rentan banget sama yang namanya case pink. Dimana walaupun misalnya dia itu dampening medianya udah lengkap, kalau struktur bautnya itu kurang optimal, bisa ngehasilin resonansi metal yang kedengeran sampai keluar keyboard. Dan case pink si Rover 84 Lightyear ini nggak cuma kedengeran di sound test gua aja, tapi di sound test yang keyboard simulatornya Press Play juga kedengeran ya. Nah, di sini gue mau ngasih tahu kalian cara gue ngatasin case pink di keyboard aluminium buat kalian yang semisal punya keyboard aluminium juga dan punya masalah yang sama. Namanya itu force break mode, atau kita pasang masking tape di sekitar lubang baut yang nyatuin antara top case sama bottom case-nya. Jadi memang karena resonansi itu dihasilin dari top case dan bottom case yang ketemu, ibaratnya dengan force break mode ini kita misahin si top case sama bottom case-nya supaya nggak ketemu langsung gitu. Dan misahinnya ini pakai masking tape. Jadi tinggal dipasangin aja potongan masking tape kecil di sekitar lubang baut, bisa 2-3 lapis juga kalau misalnya mau lebih aman lagi, dan udah itu aja. Oke, balik lagi ke poin gua di awal video ini ya. Sebelum kalian modif-modif keyboard kalian, alangkah baiknya itu kalian coba cari-cari dulu referensi orang lain yang semisal udah modif keyboard yang sama, kalau bisa juga pakai switch yang sama atau keycaps yang sama, atau bahkan kombinasi switch dan keycaps yang sama gitu kan, atau bahkan jenis modifikasi yang sama gitu, misalnya pakai force break mode juga, atau pakai tape mode dan modifikasi-modifikasi lain gitu kan. Jadi kalian bisa lihat dulu tuh ya pros and cons-nya kalian modif keyboard dengan cara yang sama gitu kan, baru abis itu kalian coba aplikasiin ke keyboard kalian sendiri. Tapi kalau misalnya keyboard kalian itu keyboard Press Play gitu kan, dan kalian juga mau coba modif-modif dengan switch dan keycaps Press Play juga gitu, karena emang gua akuin keycaps-keycapsnya Press Play yang PPBT ini cakep-cakep sih. Itu kalian bisa cobain dulu di keyboard simulatornya yang ada di website mereka. Kalian bisa lihat dulu secara visual apakah kombinasi warna keyboard dan keycaps yang kalian pilih itu udah cocok atau enggak gitu ya. Kayak misalnya ini gue juga ada si Apollo 61 Lite yang kebetulan udah dipakein PPBT Maca, dan bisa dibandingin juga sama yang di keyboard simulator, lumayan akurat lah ya. Paling ada sedikit input aja dari gua ya, mungkin kalau bisa Press Play itu masukin sound test yang keyboard stoknya gitu, yang belum diganti switch atau keycapsnya, supaya orang-orang yang mau pakai si keyboard simulatornya ini bisa tahu gambaran suara keyboard yang stoknya, dan bisa dibandingin juga sama yang udah diganti switchnya gitu. Siapa tahu orang yang mau beli keyboard di website Press Play itu nanti ternyata lebih suka sama suara yang pakai switch stok gitu, nggak ada yang tahu kan. Nah, balik lagi ke keyboard simulatornya, gak cuma simulasiin visual dan akustik keyboardnya, kalian juga bisa dapat simulasi harga total dari keyboard, keycaps, dan switchnya gitu ya. Tapi emang kalian harus add to cart dulu buat lihat harga aslinya yang udah diskon gitu. Kalau di keyboard simulatornya belum keupdate soalnya. Ya jatuhnya mirip-mirip kayak simulasi rakit PC-nya Enter Komputer gitu kan, tapi bedanya yang ini versi rakit keyboard gitu. Dan jadinya bisa dibilang websitenya Press Play ini tuh bukan cuma jadi salah satu channel pembelian aja, tapi ternyata lumayan banyak juga benefitnya cuy. Selain kalian bisa pakai keyboard simulator, kalian juga dapat harga yang lebih murah dari kalau misalnya beli di marketplace, dapat free ongkir, dan dapat benefit lainnya juga yang nggak bakal kalian dapat kalau beli di marketplace.
Dan untuk waktu terbatas, kalau misalnya kalian mau coba belanja di website Pressplay, kalian bisa pakai kode KEEPSIM buat dapat diskon tambahan 100.000 untuk pembelian kalian. Jadi buat kalian yang tertarik, entah buat cobain si keyboard simulatornya Pressplay atau buat belanja di websitenya Pressplay, link websitenya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Paling segitu aja untuk video kali ini ya. Semua barang-barang yang gua pakai buat modif-modif si keyboard Pressplay Rover 84 Lightyear ini dan barang-barang lain yang muncul di video ini juga, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah gitu ya. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.